kasih udah meluangkan waktu. Kenalin aku Liza dari Prodi Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta. Di sini aku nggak sendirian, ada Mbak Odit. Hai. Sebagai narasumber kita, jadi siap-siap ya, kita bakal ngobrol santai tapi berbobot. Yuk langsung aja. Halo Mbak Odit, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kita udah lama banget ya, kayaknya sepertinya 1 tahun tidak bertemu ini. Ya karena kemarin 2025, ini tiba-tiba 2026. Sekarang kan Photobox udah hypes banget nih di kalangan apalagi Gen Z banget kan, apalagi kayak couple-couple atau circle yang abis main. Iya betul. Kayaknya sekarang wajib banget buat Harus Photobox biar punya strip foto. strip koleksi kecil. Oh yang kecil biar ditaruh di HP. Bener banget. Wallpaper juga boleh, siapa tuh? Oke, back to topic. Jadi boleh nggak sih aku ngulik-ngulik tentang studio foto atau Photobox gitu? Boleh banget. Oke. Apalagi biar nambah informasi. Bener banget. Biar semua orang tuh, bukan semua orang ya, orang-orang tuh tahu gitu, gimana sih Photobox itu. Benar. Oke, pertama boleh nggak sih? Aku dengar-dengar kan Photobox itu by estetik. Jadi aku pengen tahu sejarah singkatnya studio foto itu gimana sih layanannya? Box to box Ya. Kalau misalkan di aku sendiri, box to box itu baru ada di tahun 2022 di Desember akhir. Kita ngepasinnya di Pasar Gede. Pasar Gede. Nah, itu waktu hypingnya mulai besar di Bandung. Ngerti nggak sih, di Bandung, di Braga. Oh ya. Dia lagi hype-hypenya di situ. Di Solo belum ada, dan aku dapat info dari teman-teman kalau misalkan ini lagi sering antri nih. Kamu kan punya studio foto, kenapa nggak sih coba sekalian gitu. Nah, di situ aku sempat hunting juga. Kalau misalkan emang hasilnya bagus dan oke, nekat aja nyoba, ada kios kosong di Pasar Gede saat itu, langsung digas aja main. Dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah langsung hype terus. Dan ya bisa segede ini sekarang gitu. Alhamdulillah. Tapi berarti awalnya tuh studio foto biasa. Kita studio foto biasa, prewed, foto pas, atau kalau ada foto keluarga yang gede-gede gitu, graduation. Terus karena ada peluang untuk yang Gen Z sekarang ngomongnya, Yes. gitu, ternyata kita bisa juga gitu. Sama-sama foto kan. Oke. Udah berapa cabang nih sekarang nih Kak? Berapa ya? 7? 7 atau 8 ya? Waduh. Lumayan sih. Lumayan Penghasilan juga alhamdulillah. Sekarang ada yang baru lagi, mau di mana nggak tahu. Gak tahu Tunggu aja. di mana tuh, stay tune Tunggu aja aja. guys, stay tune aja. Terus teknologi informasi dan komunikasi apa aja sih yang digunakan dalam layanan Photobox ini? Gampangnya kalau anak Gen Z kayaknya sosmed nggak sih? Oh ya, bener Sosmed. Terus kalau misalkan mau lokasi doang, kita pasti ada di sekarang Google Maps, hampir semua cabang kita ada. Terus kalau misalkan masih bingung juga, mau di TikTok ataupun mau di Instagram, mau tanya-tanya doang dulu, itu masih boleh. Jadi mau dimanapun bisa. Berarti ngikutin banget tren zaman sekarang gitu. Betul, yang gampang aja. Oh, yang gampang-gampang aja. Selesai. Oke. Selanjutnya Kak, apa aja sih teknologi tersebut yang digunakan dalam operasional Photobox ini? Kalau aku pakainya pasti kamera, flash, terus softwarenya sendiri. Aku di sini pakai beberapa, masih pakai DSLR, tapi beberapa juga ada aplikasi lain. Tapi itu masih merembet, jadi masih belum paten banget. Terus printer, pasti kita pakai printer. Apalagi ya? Mungkin kalau misalkan beberapa tempat yang lagi antri banget, aku kasih timer sih. Lalu apa namanya itu Kak yang biasanya kayak di kafe-kafe itu juga pakai? Oh, pager yang untuk manggil-manggil itu kan. Iya. Pakai kalau misalkan memang rame banget kan, kita butuh ya kayak gitu. Oke. Itu buat operasionalnya ya. Tuh. Terus gimana sih peran teknologi dalam proses komunikasi dengan pelanggan?
Kayak gimana? Kalau aku sih ya kita sebagai tukar informasi ya. Kalau misalkan ternyata kita tutup, buka, atau ternyata mungkin ada trouble dari something softwarenya, kita bakalan announce di situ juga. Terus kalau misalkan kita utamain lebih seringnya itu di Instagram, karena memang kalau misalkan anak sekarang kan lebih gampang banget untuk buka, lebih cepat Instagram daripada kalau misalkan harus buka yang lain-lainnya kan. Karena ada story itu loh. Story, Story itu kan langsung tap, Langsung tap, ke DM kelihatan gitu. semuanya, bawahnya langsung DM. Jadi semuanya informasi, mau ternyata ada saran nih Kak, pengen di sini, di situ, di mana gitu. Nanti bisa langsung di situ. Terus aku punya lokasi atau punya kalian mungkin ini lagi musim-musimnya event sebelum lebaran atau sebelum apalah itu kan, kita pasti ada yang Kak butuh foto booth, nanti bisa langsung di situ. Agenda juga kalau kalian mungkin ada acara kampus atau mungkin kalau kalian punya wedding, kita juga bisa sewain foto booth kita, jadi bisa datang juga gitu kan. Berarti informasi apapun kita bisa langsung dari situ juga gitu. berarti ada sistem booking buat event-event di luar juga ya Kak? Nggak Bisa. cuman di cabang-cabang doang. Bisa kalau misalkan kita tuh sekarang bisa dipakai wedding. Terus event musik misalkan, mungkin kalau kalian juga pensi. Terus kalau misalkan kalian cuman kumpul-kumpul keluarga terus ada pengen foto booth yang basic doang, halal bihalal gitu Kak. itu bisa juga. Kalau misalkan mau heboh juga bisa pakai kombi. Boleh. Ada sekarang yang lagi viral juga yang pakai koran, itu juga bisa. Udah tersedia di sini. Ada di sini Oke. lumayan banget. Sangat mengikuti zaman banget dan tren. Harus, kalau enggak tuh kita kalah nanti sama yang lainnya. Nggak apa-apa FOMO, yang penting kita kayak punya ciri khas tersendiri. Harus teratas, nggak boleh di bawah. Tertata atas banget yang mau gitu. lainnya kemana kita ikut gitu. Boleh, jadi kayak mengikuti banget gitu ya tren zaman Harus. sekarang. Apalagi kan Gen Z manusia FOMO, Yes, benar nggak sekali. boleh ketinggalan. Benar, Apapun benar. itu. Gitu. Oke, lanjut Kak. Kalau misal sistem pemesanan atau booking itu dilakukan by DM tadi atau ada yang lain? Kita ada admin WA. Kalau misalkan eventnya ternyata besar, kita pasti dari WA, tapi DM dulu biar kita nanti tahu gitu. Jadi kayak kebaca sama kita dulu, oh ada yang harus disortir untuk ke WA, nanti kita alihkan ke WA. Cuman kalau misalkan mau cepat bisa langsung di DM aja, karena itu pasti kita setiap cabang kan kita pegang akunnya gitu, kita langsung bisa respon, jadi bisa cepet lah. Berarti setiap karyawan tuh megang sosmednya buat ini. Pegang, Oke. jadi kita langsung tahu gitu siapa sih yang DM, jadi kita responnya lumayan cepet lah kalau misalkan dari sosial media gitu. Berarti itu langsung dari pihak karyawannya ke manajer atau gimana? Bisa juga kalau misalkan owner kita juga lagi ngecek, maksudnya dia lagi ada waktu luang, dia bakal ngecek juga, ngerespon juga. Jadi semuanya bakalan turun tangan kalau misalkan memang ada sekedar DM ketumpuk aja 2 atau 3, kita pasti langsung cek dulu. Oke. Gitu. Berarti itu sistem booking buat event. Kebanyakan kita buat event. Kalau secara langsung cuman mau datang, itu bisa langsung aja. Tapi kalau misalkan kita sekarang ada sistem juga custom frame. Mau custom frame Mungkin yang lagi kalian- viral itu juga ya. Kalau misalkan mau ngadain ulang tahun teman kalian, pacar kalian, gebetan, Boleh. selingkuhan juga HTS juga boleh. boleh banget. Tapi bilang dulu, Yes. Oke. bilang dulu ke kita, maksudnya desain. Oh iya, custom desainnya mah gimana, mukanya gimana, namanya siapa. Benar. Terus teknologi apa yang digunakan saat proses pengambilan foto box? Pengambilannya kita pakai kameranya aku serinya lupa deh. Kalau misalnya di situ ada beberapa beda-beda soalnya. Oh, berarti Tapi kita setiap pakainya- cabang beda. Tapi kita ada yang DSLR sama mirrorless. Oh, mirrorless. Nah itu. Oke, berarti kalau misal filenya nih, gimana filenya Kak? Kalau filenya aku kasih semuanya, ada perjepret, bertemplate, GIF, ada juga beberapa yang sekarang udah pakai live foto. Jadi yang gerak-gerak itu pakai barcode. Kalau misalkan mungkin barcode-nya ada trouble atau apa, nanti tinggal hubungin balik lagi, aku hubungin ke DM lagi. Ke DM lagi. Hasilnya seperti apa, kita bakalan kasih link baru. Jadi nggak akan kehilangan. Kalau misalkan memang dari DM mungkin nggak bisa, masih belum, atau takutnya ketumpuk, nanti dari kita staff
kita akan bilang juga, Kak boleh minta nomor WA biar nanti kita langsung kirimin dari WA. Jadi langsung personal ke personal. Personal gitu. to personal. Berarti dari kakaknya dari perusahaan sendiri itu nyimpen linknya seberapa lama Kak? Kalau misalkan kita kurang lebih kita bisa respon paling lama banget, paling lama seminggu lah. Kalau misalkan udah lebih dari itu, karena file itu kan ketumpuk dan kita nggak tahu berapa banyak yang udah sesi foto, pasti hilang. Dan beberapa juga kalau misalkan di folder kita kepenuhan pasti hilang tiba-tiba gitu loh, karena kesortir gitu. Jadi kita nggak berani kalau lebih dari seminggu. Tapi kalau udah customernya udah nyimpen sendiri, bebas. Sebenarnya kalau paling aman itu 1 kali 24 jam sih. Karena biar gampang kecarinya. Kalau misalkan seminggu kan sebenarnya nggak susah ya, karena ngikutin tanggal, jam, fotonya kayak apa, frame-nya kan lumayan juga. Iya. Terus menurut kakak nih, apa manfaat utama penerapan teknologi informasi dan komunikasi bagi box to box? Kalau aku mempersimpel aja, efisien juga, karena kan kita nggak mungkin jawabin lewat mulut satu-satu, apalagi by phone, apalagi gimana. Jadi kalau misalkan dari Instagram atau DM atau mungkin chat, kan kita sudah ada nyiapin template mungkin. Template tinggal kirim aja. Tapi kalau misalkan memang harus konsultasi, kayak misalkan ngobrol pengen apa nanti bisa baca. Jadi lebih gampang daripada harus ketemu langsung, ternyata belum sesuai, ternyata mungkin dia masih perjalanan misalkan dari Jogja ke Solo atau gimana, jamnya belum sesuai, kan bisa langsung tanya. Jadi langsung tok gitu loh. Berarti menurut kakak langsung maksudnya teknologi ini sangat berpengaruh dan ngebantu banget. Sangat. Oke, terus buat pelayanan juga lebih efektif dan efisien mungkin ya? Ya, pasti. Kendala apa sih selama ini yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi? Kayak salah paham mungkin Kak? Kalau misalkan di aku selama ada box to box ini, sinyal. Pasti sinyal, karena kan kita komunikasi secara online kan. Kalau misalkan mungkin di beberapa file, link dan sebagainya. Kalau misalkan sinyal, kalau enggak nanti mungkin kameranya kenapa kepanasan atau apa, mungkin flashnya harus nunggu sebentar. Terus nanti kita kalau misalkan enggak, printer juga. Printer kan juga mesin ya, kita nggak tahu sewaktu-waktu rusak atau gimana gitu. Kalau misalkan yang lainnya flash, mungkin baterai. Jadi kita punya cadangan gitu. Kabel juga tuh. Oke. Terakhir nih Kak, dari zaman sekarang yang semakin maju ya, apa ada rencana pengembangan teknologi di box to box untuk kelayanan kedepannya? Pasti kalau misalkan dari aku sih kayaknya mungkin bakalan software kita bakalan ngikutin. Jadi kalau misalkan nanti diupdate lagi kita bakalan ngelihat akan lebih lancar lagi pastinya. Terus mungkin ada lebih variatif, ada mungkin kalian nanti bisa edit fotonya dulu sebelum nanti hasilnya langsung keluar mungkin. Setelah itu kalau misalkan di aku juga mungkin update juga dari kamera atau mungkin secara teknologi printernya biar lebih cepat juga. Itu pasti bakalan kita gerak cepat juga, karena memang kita proses yang terbaru ini kita di Pasar Senen Jakarta, itu nanti prosesnya dia lebih cepat semuanya. Jadi sekarang lagi pasang foto box di cabang-cabang di stasiun. Di stasiun bentar lagi ada beberapa juga. Oh iya, udah di mana aja di stasiunnya Kak? Kalau ini baru di Pasar Senen, perjalanan mau yang Solo, terus Surabaya juga bakalan ada. Beberapa cabang kita udah lumayan gede juga, ada di Jogja, Solo, Jakarta, terus Papua bahkan ada, sama Aceh juga ada. Masya Allah, sangat tersebar di mana-mana. Kedepannya mau di mana juga nih cabangnya Kak? Itu store-nya story aja, nggak bisa. Itu harus dilihat di story kita biar kalian yang update. Oh, jadi harus pantengin story-nya box to box. Boleh. Nggak kerasa ya Pak ya. Ini sudah di penghujung pertanyaan tadi. Udah nih, ini doang. Mau lagi? Aku tambah lagi nih. Jangan, udah. Makasih banyak loh Mbak Odit. Sama-sama. Udah sharing berbagai jenis berbagai pengalaman info yang kece ini. Kayak semoga
obrolan kita ini bermanfaat bagi penonton dan juga teman-teman di luar sana yang mungkin mau memulai bisnis Boleh photobox banget. atau Bentar gimana. dulu. Oke. Oke. Kalau kalian mau paket usaha, ada juga di DM kita. Nanti bisa langsung buka linknya aja, harganya di situ ada. Mau tipe yang apapun bisa. Jadi kalau mau Boleh. buka usaha, boleh banget guys. Coba dulu. Coba dulu, ada paket usaha di box to box. Bisa dilihat langsung di Instagramnya, ada postingan tuh Itu paket usaha. tinggal bayar doang. Pelatihan bisa dari kita, barangnya dari kita, customnya bisa dari kita, semuanya dari kita. Jadi kalian terima beres. Oke, itu kayaknya informasi yang buat Gen Z mungkin ya. Boleh, apalagi Yang- punya duit. Iya, Gen Z yang punya duit, gabut, pengen buka usaha. Benar. Mungkin Apalagi bisa untuk- dimulai dari situ, guys. untuk ngejar masa-masa Gen Z juga kan. Bener. Itu kan kayak photobox tuh sekarang kan Gen Z banget gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ, guys. Kalian usahanya. Bener. Bener banget nggak sih? Bener. Itu sangat bermanfaat banget Kak informasinya. Yui. Hal baik yang bisa diambil Amin. mungkin ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, aku Liza. Ini Wadid. Kita berdua pamit undur diri. Sampai bertemu kapan-kapan kalau kita ngobrol. Bye. Terima kasih. Terima kasih juga.